Selamat malam Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Densus Andra dari Prodi Akuntansi. Ingin menyampaikan tentang seminar yang kemarin dilaksanakan dengan tema mengidentifikasi di antara kita yang berbeda. Narasumber pertama itu dari Pak Gregoris Daru atau dikenal dengan Pak Greg, yang isinya pesannya adalah sebagai generasi muda itu kita harus memahami apa itu arti cinta kasih dalam agama yang dianut masing-masing. Apalagi sekarang banyak berita-berita tentang kerusuhan agama di negara kita. Sebagai generasi muda, kita itu tidak boleh tersandung pada hal tersebut, tapi kita itu harus bertoleransi antar umat beragama dan perbedaan agama. Maka di negara Indonesia ini akan terjadi kedamaian antar umat agama. Narasumber kedua itu Suster Berta. Beliau lahir di Klaten. Pesannya itu isinya itu sebagai mahasiswa kita itu harus memaknai cinta kasih. Kasih itu membuat kita merasa nyaman karena terlindungi di lingkungan kita. Selain itu, beliau menyampaikan materi tentang apa itu cinta kasih, sejarah cinta kasih di Indonesia itu seperti apa, lalu cinta kasih berbagai sudut pandang agama. Di sejarah Indonesia itu kita dapat menemukan nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan akulturasi budaya. Makna kasih itu lebih dari cinta. Lalu ada makna cinta kasih dari agama Buddha. Cinta kasih yang diajarkan oleh agama Buddha itu adalah cinta kasih yang bersifat universal, berbeda dengan cinta kasih yang Anda rasakan saat Anda menyukai lawan jenis. Cinta Anda pada lawan jenis itu bersifat kemelekatan atau keinginan untuk memiliki secara kekal, terpengaruhi oleh emosi-emosi duniawi dan adanya rasa pamrih serta nafsu. Sedangkan cinta kasih secara universal itu adalah cinta kasih untuk semua makhluk seperti sesama manusia, sedangkan pada hewan, serangga, tumbuhan, orang tua, saudara, kawan, bahkan musuh kita ataupun makhluk iblis sekalipun. Lalu ada ajaran Kristen tentang cinta kasih. Cinta kasih itu adalah cinta kasih setara sesama, di mana kita diajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, suku, latar belakang, dan kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Perintah Allah itu yang terutama ialah dari ayat Matius bab 12 ayat 29 sampai 31 itu yang isinya cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ada ajaran cinta kasih dari agama Katolik. Sama seperti agama Kristen, hukum cinta kasih agama Katolik itu mendasarkan dirinya pada Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia untuk menebus umatnya, karena mendasarkan diri itu gereja. Dengan demikian mempondasikan dirinya dengan ajaran Kristus. Selama masa hidupnya di dunia, Yesus itu mengajarkan kepada muridnya tentang kasih. Yesus mengajarkan kasih itu melalui banyak praktek. Seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membela orang lemah, miskin, dan lain-lain. Secara garis besarnya itu Yesus memperlihatkan kepeduliannya dengan sesama. Selain dengan praktek yang Yesus lakukan, sesungguhnya pembuktian ajaran kasih tersebut itu adalah kesediaannya untuk menebus dunia dengan menjadi manusia lemah. Dengan kata lain, bahwa hadirnya Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Secara lebih jelas, Yesus itu merumuskan hukum itu yang dengan bunyinya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diambil dari kitab Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Seperti dengan Yesus dari
dunia ini dan kembali ke surga bersama Bapaknya. Hukum ini menjadi warisan berwujud hukum mata seturut dengan arti hukum sendiri, yaitu setiap orang yang terkait dengan hukum dituntut untuk melaksanakannya. Maka hukum kasih ini harus dikontrirkan dengan hidup beriman. Hukum cinta kasih ini berisikan dua unsur penting, yakni manusia harus mencintai Allah dengan segenap daya yang ia punya, dan unsurnya lainnya adalah cinta kepada Allah dikonkretkan dengan mengasihi Allah. Lalu ada ajaran cinta kasih menurut agama Hindu. Hindu itu merupakan agama wahyu dan agama alami. Oleh karena itu, ia adalah agama cinta kasih, agama yang amat luas, agama yang berdasarkan pada cinta kasih, agama yang memiliki tujuan cinta kasih dan tujuan agama yang dijalankannya di dalam cinta kasih. Agama itu amat mementingkan pengembangan cinta kasih, bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi kepada sesama makhluk hidup. Cinta kasih kepada sesama anggota keluarganya, kepada sesama manusia itu tidak dipandang sebagai cinta kasih yang istimewa. Kesadaran bahwa seluruh dunia adalah sebuah keluarga besar yang sangat membantu orang untuk mengembangkan cinta kasih universal ini. Lalu yang terakhir ada ajaran cinta kasih menurut agama Islam. Kasih sayang merupakan satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia. Dengan rasa kasih sayang itu, seseorang dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Dengan rasa kasih sayang tersebut, maka berusaha untuk menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Tanpa rasa kasih sayang, manusia akan turun derajatnya, sehingga setara dengan hewan, bahkan lebih buruk dari hewan, karena hewan masih memiliki rasa kasih sayang, seperti seekor induk yang rela mengerami telur hingga menetas. Ketika lahir, anak-anaknya pun tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diajari untuk mencari makan dan bertahan hidup. Oleh karena itu, kekejaman merupakan kemunduran dari fitrah manusia dan merosot kedudukannya ke tingkat nafsu, dan bahkan lebih jauh lagi kepada tingkat benda yang tidak berkesadaran dan tidak bergerak.